Pemirsa, sidang Kabinet Paripurna Perdana berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta sore ini. Agenda sidang adalah pemberian arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran kabinetnya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan arahan Presiden Prabowo sangat penting agar kinerja kabinet berjalan sesuai dengan target. Arahan Presiden akan diaplikasikan di kementerian dan lembaga masing-masing. Sidang Kabinet Paripurna dihadiri seluruh jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih. Sebelumnya Prabowo telah melantik 109 anggota kabinetnya. Seluruh anggota kabinet juga akan menjalani pembekalan di Magelang, Jawa Tengah besok. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang Kabinet Paripurna Perdana, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV Yunia Harsari langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore Yunia, bagaimana jalannya sidang Kabinet Perdana hari ini dan apakah sudah diketahui arahan apa saja yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Selamat sore, Gori dan juga pemirsa. Kami memantau dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sidang Kabinet Paripurna Perdana yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini sudah dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami, para awak media, memang tidak dapat masuk langsung ke dalam kantor kepresidenan karena memang ini adalah ada akses yang terbatas begitu, namun kami disediakan sebuah layar dan juga speaker di kawasan Pilar Istana tempat saya melaporkan saat ini untuk kemudian memantau seperti apa jalannya sidang Kabinet Paripurna Perdana dan apa saja arahan yang diberikan oleh dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bahwa yang ikut pada sidang Kabinet Paripurna kali ini ada 48 menteri karena memang kementerian ini ada 48 gitu ya. Lalu juga ada tambahan 12 kepala lembaga atau kepala badan negara yang juga diundang. Jadi totalnya ini ada sekitar 60 orang yang mengikuti arahan di sidang Kabinet Paripurna pada sore hari ini. Apa saja kemudian arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Ini memang cukup banyak yang disampaikan dan juga banyak poin-poin penting yang kami catat. Ini totalnya tadi ada sekitar hampir setengah jam gitu ya Presiden Prabowo memberikan arahan perdana pada sidang Kabinet Paripurna sebelum nanti akan ada laporan-laporan dari setiap kementerian dan juga arahan-arahan khusus kepada kementerian-kementerian terkait begitu. Yang pertama yang kami catat ini adalah bahwa Prabowo menyampaikan ini adalah momen penting, momen bersejarah karena memang ini adalah sidang Kabinet Paripurna Perdana untuk Kabinet Merah Putih. Dia menceritakan apa filosofinya di balik pengambilan nama Kabinet Merah Putih sendiri ini sebagai simbol untuk kebersamaan, persatuan, dan juga kebangsaan. Yang kedua, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama tim. Oleh karena itu memang ada desain untuk membawa seluruh menteri di bawah naungan dari Kabinet Merah Putih untuk mengikuti penataran yang ada di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada akhir pekan ini di hari Jumat hingga hari Minggu 25 hingga 27 Oktober 2024. Menurut Prabowo ini adalah satu momen penting untuk menambah pengalaman dan nanti dinilai akan ada banyak manfaat yang bisa diambil oleh para menteri tersebut. Lalu kemudian yang penting juga disampaikan oleh Presiden Prabowo mengakui bahwa kementerian yang ia bentuk di dalam Kabinet Merah Putih ini memang tergolong besar begitu. Tapi memang disampaikan lagi bahwa Indonesia ini adalah negara besar sehingga memang butuh orang-orang yang kompeten di pos kementerian yang cukup spesifik supaya bisa mengakomodir seluruh kebutuhan dan juga permasalahan bangsa ke depannya. Lalu juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Presiden meminta semua menteri untuk menelusuri lagi alokasi APBN untuk mempelajari lagi DIPA. Prabowo meminta agar semua menteri ini menjadi atau bekerja secara detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial atau perjalanan-perjalanan luar negeri yang dinilai tidak efektif ini diminta untuk dikurangi agar bisa fokus menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan program kerja yang nanti akan disampaikan di hadapan Presiden Prabowo dan juga kemudian Prabowo juga menjelaskan mengapa kemudian membentuk badan-badan tambahan yang sebelumnya. Satunya yang disampaikan ini Prabowo menjelaskan mengapa membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Prabowo menjelaskan bahwa tugas mereka nantinya adalah untuk memonitor seluruh program, seluruh proyek yang akan dilancarkan oleh Merah Putih. Prabowo menekankan di sini program kerja dari setiap kementerian
kementerian justru dirinya ingin membantu campuri urusan atau mengganggu program-program kerja dari setiap kementerian, justru dirinya ingin membantu. Seperti Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ini adalah badan-badan yang akan membantu kinerja kementerian di mana ada bottleneck begitu ya, ada sumbatan-sumbatan nanti akan dibantu melalui badan-badan ini sehingga capaian dari program-program kerja untuk mengatasi berbagai masalah di tengah masyarakat ini bisa berjalan lebih cepat seperti itu. Lalu juga dalam waktu dekat Prabowo meminta setiap kementerian ini untuk menyiapkan program kerja karena sewaktu-waktu nanti akan dipanggil sesuai dengan rapat terbatas yang dijadwalkan oleh pihak Sekretariat Presiden dan juga Presiden Prabowo. Nantinya setiap menteri ini akan harus melaporkan sehingga ini yang diminta untuk segera dipersiapkan dan untuk bagaimana kemudian administrasi dan juga keperluan secara birokrasi ini bisa lebih dipercepat penyelesaiannya sehingga setiap kementerian ini bisa juga bekerja lebih cepat, tidak membutuhkan waktu terlalu banyak untuk kemudian memulai pekerjaannya masing-masing. Disampaikan juga memang segala hal tadi terkait dengan birokrasi, lalu juga bagaimana kemudian menghindari acara-acara seremoni atau kunjungan-kunjungan luar negeri yang tidak penting, lalu juga penguatan tim ini pada ujungnya ini adalah bagaimana untuk menguatkan asta cita yang sudah disusun oleh Prabowo Gibran sebelumnya. Beberapa di antaranya ini adalah untuk mencapai swasembada pangan, lalu juga swasembada energi. Dan yang menarik tadi Presiden Prabowo juga terus menekankan pentingnya makan bergizi gratis dan juga bagaimana kemudian anak-anak Indonesia ini bisa dibekali dengan kemampuan sains dan teknologi yang mumpuni. Presiden bahkan cukup keras ya menyampaikan bahwa dirinya mengetahui masih ada tokoh-tokoh, sosok-sosok yang masih meragukan begitu terkait dengan program makan siang gratis, dan Presiden Prabowo menegaskan bahwa jika ada pihak yang masih meragukan atau tidak ingin mendukung atau berbeda pandangan dengan program makan siang gratis atau makan bergizi gratis yang akan segera diluncurkan dan tengah dipersiapkan, maka bisa langsung keluar dari ruangan sidang Kabinet Paripurna. Glory. Baik Yunia, informasinya besok anggota Kabinet Merah Putih ini akan menjalani pembekalan di Magelang. Apakah ada informasi lanjutan terkait dengan hal ini? Kami memang tadi menanyakan atau mengonfirmasi terkait dengan agenda di Magelang, Jawa Tengah pada akhir pekan ini. Tadi kami mencoba menemui beberapa menteri seperti Menteri Kehutanan Raja Joli Atoni, lalu juga Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, lalu juga ada Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Semuanya mengonfirmasi bahwa mereka akan ikut, memang diundang dan sudah diberitahu untuk melakukan sejumlah persiapan untuk kemudian berangkat menuju ke Akmil Magelang, Jawa Tengah. Tadi Raja Juli sempat menyebut bahwa besok para menteri ini direncanakan akan berangkat sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat secara bersamaan begitu, namun tidak diberitahu lebih lanjut apakah ini akan menggunakan pesawat komersil atau menggunakan jalur darat, namun memang disampaikan bahwa mereka akan berangkat bersama-sama. Lalu kemudian apa saja persiapannya? Kalau dari Budi Ari menyampaikan memang tidak ada persiapan khusus yang diminta disiapkan pada para menteri begitu ya, karena memang ini hanya penataran begitu, hanya bagaimana menguatkan tim building lalu kemudian bisa memperkuat komunikasi koordinasi, tapi memang ada sejumlah preparation kit begitu ya, atau barang-barang yang memang sudah diberikan kepada para menteri untuk kemudian nanti dibawa dan dipakai pada saat acara di tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024. Seperti ada 2 seragam yang sudah disiapkan ini seperti kemeja begitu, satu berwarna putih, satu berwarna krem kaki begitu ya, lalu juga tadi disampaikan juga diberikan sepatu olahraga, tapi memang para menteri ini masih belum tahu nanti programnya akan seperti apa, apakah nanti akan ada termasuk juga latihan-latihan fisik karena memang ini di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah begitu ya, Glory dan juga pemirsa. Namun nanti selesai dari sidang Kabinet Paripurna ini kami masih akan mencoba untuk mengonfirmasi lagi seperti apa persiapan dari para menteri yang akan ikut pada agenda penataran di Magelang, Jawa Tengah pada akhir pekan ini. Sementara saya kembalikan ke Anda, Glory, di studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.